Nah, selanjutnya sesi akan kami serahkan secara penuh kepada Ibu Martina Kristanti. Kepada Ya. Ibu Martina Kristanti, waktu dan layar kami silakan. Oke, terima kasih Bu Iin gitu ya. Saya emphasize ibunya ya, kalau bisa jangan dipanggil ibu dong. Kita udah virtual kayak gini kan kerutan nggak kelihatan ya, kalau bisa dipanggilnya kakak aja gitu ya. Oke, perkenalkan untuk teman-teman sekalian yang ada di sini, selamat sore semuanya. Saya tahu di sini sudah 3:30 sore, sudah jamnya jam tidur sore, sudah jamnya jam snack sore gitu ya. Jadi kalian sendiri kayaknya pasti udah capek banget di sini ya. Tapi tenang aja, untuk sesi kali ini aku akan berusaha membawa sesi ini sesantai mungkin ya. Jadi kalian bisa lihat di screen kalian masing-masing informasi-informasi yang akan aku share, tapi aku akan memberikan informasi tidak hanya dalam bentuk slide saja, tapi ada beberapa video yang akan aku share juga ya, supaya kalian juga nggak terlalu boring nantinya ya. Nah, untuk kurang lebih sekitar 30 menit ke depan, aku akan merepresentasikan tentang SIM, tapi di tengah-tengah mungkin aku bisa break sedikit untuk, kalau misalnya ada yang mau bertanya di setiap sesi yang aku bawakan, oke? Jadi, kalau misalnya dari kalian ada yang, pengen unmute your microphone langsung, pengen bertanya langsung boleh di-unmute, boleh juga, klik pertanyaan kalian di grup chat yang ada di bagian bawah. Ya, dan sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa kalian masukin data kalian di sini, karena, nanti di kemudian hari kamu bisa dapat newsletter juga dari SIM, dan salah satunya adalah informasi tentang beasiswa, oke. Nah, SIM ini siapa sih sebenarnya, ya? Nah, SIM ini merupakan singkatan dari Singapore Institute of Management, ya. Jadi sesuai dengan namanya berarti kita berlokasi di mana? Mungkin ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang bisa unmute your microphone sesuai dengan namanya, Singapore Institute of Management. Apakah kita berlokasi di Afrika mungkin? Agak agak meleset jauh sih sebenarnya ya, gitu ya. Oke. Nah, untuk beberapa informasi yang aku mau share ke depan, itu nantinya berkaitan dengan, tentang hal apa aja sih yang kalian harus tahu ya tentang studi ke luar negeri dan kira-kira negara yang kalian tuju tuh seperti apa sih, ya. Dan, di acara kali ini week ini kalian kan sebenarnya ikut beberapa presentasi, bukan beberapa aja sih, tapi banyak presentasi ya tentang informasi, studi. Dan ada beberapa juga studi ke luar negeri, ya. Dan untuk template yang nanti aku mau share, kalian sebenarnya bisa implementasikan juga untuk universitas lain juga, ya. Template-nya apa sih, Kak? Nah, di sini dia. Dari poin 1 sampai 5 ini sebenarnya tentang kira-kira apa yang university yang kalian tuju nanti itu bisa, offer untuk kalian, ya. Kalian kan pasti ngelihat nggak cuma negaranya aja, ya, tapi kampusnya itu seperti apa, ya. Dari poin sampai 5 itu nanti kita akan bahas, dalam hal ini adalah SIM, ya. Untuk dari poin 6 sampai 10 kita akan membahas tentang kira-kira apa yang Singapura itu bisa offer untuk kalian. Ya, dalam hal ini, negara yang kita akan bahas yaitu adalah Singapura, ya. Balik lagi nih, sebelum kita bahas ke poin nomor 1, SIM sendiri tadi aku udah bilang ya, kita singkatan dari Singapore Institute of Management, dan kita itu adalah universitas swasta di Singapura. Jadi kita bukan negeri, oke. Jadi kalau kalian tahu SMU, NTU, NUS gitu ya, itu semuanya adalah public university satu negeri, ya. Ketika saya bilang public itu adalah, universitas negeri. Ketika saya bilang private itu adalah universitas swasta, ya. Jadi kamu udah, harus tahu nih terms-nya supaya kalian nggak salah, ya. Sebagai universitas swasta, di Singapura, kita salah satu yang tertua dan terbesar juga nih, ya. Kenapa kita tertua? Karena sebenarnya kita berdiri sebelum Singapura merdeka, kita udah berdiri, di mana kita berdiri itu di tahun 1964, ya. Nah, untuk secara fasilitas sendiri, sebenarnya kita itu kalau dibandingkan dengan kampus swasta lainnya bisa dibilang salah satu yang terbesar juga, ya. Jadi kalau kalian lihat ya di layar kalian, di bagian bawah ini adalah bentuk kampus kita, dari kiri sampai kanan, ini baru depannya aja, ya. Ini adalah kampus kita sampai ke belakang. Tapi nanti untuk detailsnya aku akan kasih lihat dalam bentuk video, ya.
Nah, di bawah SAM logo yang warna emas, di bawahnya kan ada yang warna biru, hijau, dan merah. Ya, kita akan bahas yang warna hijau, di mana itu bisa terima international student. Ya, kalau kalian tahu Kaisang, anaknya Pak Jokowi itu dulunya kuliah di sister campus kita di SIM University, di mana di tahun 2017 itu di take over oleh pemerintah dan bisa dibilang itu sudah menjadi bagian dari universitas negeri di Singapura. Oke. Nah, tadi aku udah cerita sedikit ya tentang background SIM. Di sini aku mau jelasin pakai satu video supaya kalian juga ada bayangan tentang kampus di SIM dan fasilitasnya apa aja. Ya, please let me know kalau misalnya kurang jelas. Hi, welcome to SIM. Let us take you around the modern learning spaces in our campus. This is the library. Let's go in and have a look. Hi, this is the Student Learning Center. Here we have our PAL leader who assists and guides students in their day-to-day schoolwork. This is our study area where our students gather for their group project discussion or to study during the exam period. This is our financial training center, open in a partnership with UOB Bullions and Future. It aims to help our students sharpen their trading skills. We have computer labs in SIM. It's a popular place for students to work on projects or individual studies. Well, guys, this is a popular hangout area for our students to train and maintain their physical fitness, as well as have a place to relax themselves. Here is a place where students perform and promote their cultural clubs, and it's a great place for them to relax. Life is so much more than just books, exams, and qualifications. This is where you can apply for your club interest, and we have over 70 plus clubs in SIM. The Student Wellness Center is dedicated to a hub of activities and optimal living. Also, you can take power naps. Come on, let's play a game. This is the tennis court where we train our next Roger Federer. This is our multi-purpose sport hall, equivalent of 4 basketball courts. You can play over 6 sports in this hall. This is our dance studio where students and clubs have their practices. Our students can book it via Zoom Connect. Welcome to our performance art theatres. This is where our arts and cultural activities takes place. It has a capacity of 450 audiences. Thank you for joining us on this tour of our campus. Nah, oke. Jadi tadi adalah video singkat ya yang menjelaskan tentang kampus kita tuh ada apa aja sih fasilitasnya gitu. Kita tuh nggak melulu soal kelas aja kok gitu. Kita tuh punya fasilitas lain ya. Bahkan kita punya fasilitas khusus untuk olahraga outdoor, kita punya fasilitas khusus untuk olahraga indoor juga, dan masih banyak lainnya ya. Nanti aku akan show satu video lagi, tapi nanti lebih menjelaskan tentang social life di SIM itu seperti apa. Oke, nah
Untuk poin pertama yang akan kita bahas saat ini adalah tentang recognition, atau misalnya aku bisa artikan dengan sistem pendidikan di Singapura itu seperti apa, ya. Untuk sistem pendidikan di Singapura agak unik ya, di mana untuk yang universitas swasta itu harus kerjasama dengan universitas di luar Singapura untuk bisa ngeluarin degree. Dalam hal ini SHM kita kerjasama dengan 4 negara, tapi untuk di level S1 kita hanya kerjasama dengan 3 negara aja, ya. Dengan US yaitu dengan University at Buffalo, UK kita kerjasama dengan University of London sampai Stirling, untuk Australia kita kerjasama dengan University RMIT sampai Monash College, ya. Ini adalah 3 negara yang kita kerjasama, ya. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah selama 3 tahun durasi untuk mendapatkan S1, kalau untuk di SIM durasi S1 itu adalah 3 tahun ya. Nah, untuk selama 3 tahun kalian belajar di SIM, nah selama 3 tahun itu pula sebenarnya program yang akan kalian pelajari itu mostly bukan pelajaran Singapura ya, tapi pelajaran antara dari US, UK, atau dari Australia. Dan akibatnya adalah nanti setelah kalian lulus, kalian itu bisa dapat ijazahnya, ijazah kelulusan S1-nya itu bukan dari SIM, ya, tapi antara dari partner-partner university kita yang dari US, UK, dan Australia, ya. Jadi bisa dibilang ini tuh jadi semacam apa ya, second option ya untuk kayak misalnya student-student yang dari dulu pengen banget punya ijazah dari US, UK, atau dari Australia gitu, tapi ada beberapa kendala. Salah satunya mungkin satu biaya gitu, kedua mungkin jarak ya, ketiga mungkin durasi yang lebih lama juga ya. Nah, instead of kalian ngambil di negaranya langsung, kalian bisa ambil di dalam SIM ya, dengan lokasi yang lebih dekat, yaitu cuma di Singapura aja gitu. Kalau naik pesawat ya mungkin dari Semarang, kalau dari Semarang kayaknya nggak ada pesawat direct ya, gitu. Jadi mungkin kalian harus ke Jakarta dulu, ya mungkin dari Jakarta mungkin itu sekitar 2 jam aja, ya. Nah, karena durasi yang lebih cepat, 3 tahun gitu, maka biaya yang kalian akan bayar itu pun jatuhnya lebih murah, karena cuma dikali 3 tahun aja, ya. Dengan kualifikasi yang sama, yaitu adalah langsung dari partner university-nya, ya. Nah, untuk beberapa slides ke depan, di sini aku akan bahas program-program yang di-offer setiap partner university kita. Ya, tapi nggak akan terlalu detail lah ya. Di sini aku lebih kayak meng-highlight aja ya. Untuk yang pertama, ini merupakan salah satu-satunya partner university kita yang dari US, yaitu adalah University at Buffalo. Ya. Salah satu keuntungannya adalah 60% dosennya itu langsung dari University at Buffalo. Ya, jadi 60% dosennya itu didatangkan langsung dari US, mereka untuk ngajar di dalam Singapura. Ya, untuk program yang di-offer itu lebih kayak ke business administration, geography, communication, psychology, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita loncat ke negara UK. Untuk negara UK, tadi kita kerjasama dengan beberapa university. Untuk yang pertama adalah University of London, di mana program yang di-offer itu dibagi menjadi 2 kategori. Ya, kategori yang pertama itu lebih ke area bisnis, jurusan yang di-offer contohnya seperti accounting finance, banking finance, business and management, data science, dan masih banyak lainnya. Ya, kalau misalnya kalian suka banget sama matematika, ya, atau misalnya nilai matematika kalian juga bagus, gitu ya, mungkin kalian bisa condong ngambil program di under University of London ini, ya, karena mereka itu sangat-sangat fokus di area matematika dan statistik, ya. Nah, untuk kategori yang kedua, untuk jurusan yang di-offer, yaitu adalah computer science. Untuk computer science di sini kalian bisa pilih salah satu ya, contohnya seperti artificial intelligence, gitu ya, machine learning, dan masih banyak lainnya, ya. Selain itu, kita masuk ke University of Birmingham, ya. Di University of Birmingham, salah satu keuntungannya adalah 100% dosennya itu dari University of Birmingham langsung, ya. Walaupun kalian sebenarnya belajarnya di Singapura, ya belajar di Singapura, bayarnya pakai Singapura dollar, ya durasinya lebih cepat, tapi dosennya sendiri 100% dari Birmingham, gitu. Tanpa kalian harus ke Birmingham langsung, gitu. Jadi ini merupakan salah satu program kita yang paling populer juga. Ya, untuk program yang di-offer itu sebenarnya di 2 level, di level S1 dan S2. Kita bahas yang S1 aja, S2 masih kelamaan ya. Untuk di level S1, program yang di-offer itu lebih fokus ke area bisnis. Ya, salah satu program yang paling populer adalah International Business.
Kenapa paling populer? Karena kalau misalnya kalian ambil program International Business, nanti kalian wajib menghabiskan waktu selama 4 bulan itu di Birmingham, UK langsung untuk belajar di sana. Tapi tetap bayarnya pakai Singapore dollar. Seperti itu. Ya. Lanjut kita ke University of Stirling. Ini program yang di-offer ini untuk kalian yang tertarik dengan marketing ya. Tapi marketingnya itu yang spesifik banget gitu. Bisa yang marketing umum atau misalnya marketing yang spesifik kayak misalnya digital media marketing ya, digital marketing, retail marketing, sports studies marketing seperti itu. Atau event management ya. Nah, itu tadi kita bahas untuk di area UK, sekarang kita loncat ke area Australia. Untuk di Australia sendiri kita kerjasama dengan beberapa partner university. Yang pertama mungkin kalian sering dengar ya, RMIT University, ini lokasinya di Melbourne. Kalau misalnya untuk headquarter-nya itu di Melbourne. Nah, untuk di Singapura sendiri, di dalam SIM, program yang di-offer itu lebih ke 2 area, yaitu adalah area bisnis, ya kalian bisa lihat di layar, programnya itu lebih spesifik banget, ya kalian harus pilih salah satu spesialisasinya. Accounting aja kah, atau manajemen aja kah, atau logistik dan supply chain, ya. Logistik dan supply chain sekarang lumayan agak booming programnya, ya. Selain itu, kalau misalnya kalian tertarik untuk ambil jurnalisme, media, gitu, kalian bisa ambil program professional communication, ya. Lanjut lagi, masih di area Australia, yaitu adalah University of Wollongong, ya. Untuk program yang di-offer itu lebih ke area, ada 2 area ya, atau bisa dibilang itu ada 2 kategori yang di-offer. Kategori yang pertama itu lebih ke arah IT, dan sekali lagi IT yang di sini beda dengan program IT yang di-offer oleh University of London, ya. Kalau di sini jurusannya yang di-offer itu lebih ke arah security, games mobile development, big data gitu ya. Dan selain itu, untuk di kategori kedua, University of Wollongong juga sangat-sangat fokus untuk deliver program psychological science, ya. University terakhir yaitu adalah La Trobe University. Ini lebih ke area bisnis, tapi ke area hospitality atau perhotelan. Ya, jadi kalian bisa lihat nih, spesialisasinya beda sendiri, lebih ke tourism, ya, lebih ke event, gitu, lebih ke hospitality juga. Oke, nah, jadi bisa kita simpulkan nih ya, di mana untuk program yang ada di SIM, walaupun SIM itu namanya Singapore Institute of Management, gitu ya. Kesannya kayaknya SIM kita cuma offer program manajemen aja. Tapi sebenarnya kita lebih dari itu, ya. Jadi kalau misalnya kita boleh simpulkan, di SIM sendiri kita punya 3 fakultas, ya. Fakultas yang pertama adalah bisnis, yang kedua adalah IT atau computer science, dan yang ketiga adalah social science. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik tertarik untuk ngambil medical atau misalnya engineering, arsitek gitu ya. Mohon maaf sekali ya kita tidak punya gitu, tapi boleh dibaca kok untuk jurusan-jurusan yang lain. Siapa tahu kalian juga punya interest di jurusan lain. Seperti itu ya. Tentang durasi tadi sebenarnya aku udah mention ya, untuk durasi di SIM bachelor-nya itu adalah 3 tahun. Kalau kalian nambahin setahun lagi di SIM, kalian udah bisa dapetin master degree ya. Sekarang kita bandingin dengan di Indonesia. Di Indonesia itu S1 3 tahun. S1 itu adalah 4 tahun ya. Selama 4 tahun kalian belajar untuk dapetin S1. Sementara kalau di kampus kita di SIM dengan durasi yang sama yaitu adalah 4 tahun kalian bisa dapetin sampai master degree. Seperti itu. Jadi memang programnya sendiri lebih cepat, bukan berarti lebih cepat itu lebih apa ya namanya? Lebih serabutan belajarnya enggak, di sini lebih kompak aja ya. Di sini aku mau mengundang anak-anak semua, apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung ini ya, langsung share pertanyaan kalian di sini. Oke, karena aku juga agak takut kalau misalnya aku taruh sistem tanya jawabnya di belakang, kalian nantinya takut lupa gitu tadinya di awal-awal dijelasinnya tentang apa. Oke. Nah, itu tadi lebih ke program. Sekarang lebih ke course fee ya atau lebih ke biaya. Ketika kita berbicara tentang biaya, sebenarnya ada 2 aspek nih ya. Aspek living cost sama biaya uang sekolah, biaya hidup sama tuition fees ya. Itu dua-duanya tuh harus dibayar ya. Jangan kalian mikir, "Oh ya udah deh, pokoknya keluar negeri aku hidupnya entar aja gimana di sana," gitu ya.
Enggak, itu semuanya harus dipikirin dari sekarang, ya. Di sini aku, mau ngebahas tentang tuition fees dulu. Kalau misalnya kalian bisa lihat di layar kalian, di sini aku sudah bikin dalam bentuk perbandingan setiap negara, ya. Sekarang kita boleh ambil contoh untuk kolom yang kedua deh, yang London, ya. Ini kita akan bandingkan untuk program yang sama, yaitu adalah bisnis, Bachelor of Business, ya, tapi diambilnya di London, ya, dari University of London, ya. Selama 3 tahun, ya, kalian akan bisa mendapatkan S1 dari University of London yang di London yang langsung, tapi biaya uang sekolahnya itu kurang lebih sekitar 1 M. Itu baru biaya sekolahnya aja. Ya, jadi cukup mahal, ya. Sekarang kita bandingkan dengan program yang sama, Bachelor of Business Management, tapi diambilnya di dalam kampus SIM, ya. Programnya tetap sama dari University of London juga, ya. Totalnya selama 3 tahun, uang sekolahnya adalah sekitar 300 juta aja, ya. Jadi kalau misalnya bedanya uang sekolah kalian ambil di Singapura sama di negaranya langsung, itu hampir 70% bedanya, seperti itu. Karena ada currency dan segala macam, ya. Nah, sekarang untuk biaya yang kedua adalah living cost, ya. Ketika kita berbicara tentang living cost, kita akan berpikir biaya per bulannya, di mana setiap bulannya itu harus bisa meng-cover beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah food, ya. Akomodasi, kayak bayar kos-kosan, transport di sini lebih ke public transportation ya, komunikasi, pulsa, internet, medical services, insurance, seperti itu, ya. Di sini aku juga sudah membuat dalam bentuk perbandingan, supaya kalian juga ada insight ya, sebenarnya di negara lain tuh living cost-nya berapa sih kira-kira, ya. Di sini kita bandingkan dengan kalau tadi tuition fees kita bandingkan di London sama di Singapura, sekarang kita bandingkan untuk di UK dengan di Singapura, ya, supaya sama lah ya. Nah, untuk di UK sendiri ini kita ambilnya di London, ya. Kalau kalian bisa lihat di kolom kedua, per bulannya living cost di London itu hampir 30 juta per bulan. Ya, dengan tadi tuition fees-nya kurang lebih hampir 1 M untuk 3 tahun sampai kalian lulus, ya. Sekarang kita bandingkan dengan di Singapura. Di Singapura itu living cost-nya hampir setengahnya, ya. Minimum adalah 17 juta per bulan. Kalian bisa apa ya namanya, bisa cukup lah ya, gitu, tergantung dari lifestyle kalian masing-masing lagi nih. Ya, jadi kalau lifestyle kalian lebih ke party banget, itu pasti lebih mahal, ya. Kalau misalnya kalian pernah baca satu artikel yang mengatakan Singapura itu salah satu negara paling mahal di dunia, ya. Kalian baca lagi artikelnya di situ. Memang mahal kalau misalnya kalian beli rumah, ya. Yang kedua adalah beli mobil, dan yang ketiga kalian misalnya suka party, gitu, ya. Lifestyle yang semacam ini saya tanyain lagi ke kalian sebenarnya. Kalau misalnya kalian study overseas ya, study ke luar negeri, itu sebenarnya buat apa? Gitu, apakah lebih kayak untuk gaya aja gitu, atau misalnya kalian emang pengen belajar. Kalau pengen belajar kan sebenarnya nggak perlu beli rumah atau beli mobil juga kan, seperti itu, ya. Lanjut lagi, ini adalah tipe akomodasinya di Singapura, dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Oke. Nah, untuk campus life sendiri di Singapura itu atau di dalam SIM, kita punya 17.000 mahasiswa, di mana 3.500-nya merupakan international students dari 40 negara yang berbeda. Ya, dan kita juga punya 80 students club nih, ya. Dan aku mau kasih lihat kalian juga bagaimana sih social life di SIM sebelum pandemi, ya. Jadi ini adalah video yang kita record sebelum pandemi.
merupakan video ya, short video tentang bagaimana sih students life di SIM sendiri ya. Untuk students life di SIM tuh nggak melulu soal belajar kok gitu. Jadi kita sendiri juga sangat-sangat mengencourage para mahasiswa untuk bisa berkembang secara personal ya. Jadi kita selalu ada setiap tahunnya ya sebelum pandemi itu biasanya kita selalu ada career fair gitu. Jadi tadi kalian bisa lihat ya, career fair itu bisa kita asosiasikan seperti job fair ya, job fair yang ada di dalam kampus. Jadi untuk kakak-kakak kelas kalian yang udah mau lulus, itu biasanya mereka udah siap-siap tuh, udah pakai baju rapi, udah siapin CV gitu. Jadi mereka akan siap-siap untuk apply. Ya, di sini aku selalu kepencet. Oke, nah untuk beberapa poin ke depan, ini sebenarnya aku lebih membahas tentang negaranya nih, si Singapuranya sendiri. Nah, untuk poin 1 sampai 5 yang tadi kita udah bahas ya tentang SIM, apakah ada yang mau ditanyakan nih adik-adik? Gitu. Oke. Soalnya di sini juga ada timer ya, saya jadi deg-degan gitu. Oke, saya langsung buka aja deh pertanyaan gitu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Kita buka pertanyaan, silahkan loh, monggo. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bu atas pemaparan materi yang signifikan oleh Bu Martina Kristanti yang tentunya semakin menambah informasi untuk kita semua ya. Nah, dari presentasi tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa Singapore Institute of Management ini adalah salah satu partner dari Sun Education. Lalu SIM atau Singapore Institute of Management adalah salah satu universitas swasta atau private university di Singapura dan berdiri pada tahun 1964 sebelum Singapura merdeka ya ini. Lalu Betul. juga fasilitasnya di SIM sangat lengkap ya, ada lapangan olahraga yang lengkap, lalu student learning center, art theater, lalu juga lebih dari 70 student clubs ada di SIM. Lalu juga SIM ini memiliki partner university dengan 4 negara dan untuk S1 dengan 3 negara yaitu dari US, UK, Aussie, dan dari Prancis. Lalu juga di SIM ini memiliki 3 fakultas nih ya Bu, ada bisnis atau manajemen, lalu social science dan IT. Betul, gitu. Jadi itu tadi merupakan recap dari program kita ya, gitu. Ya. Walaupun sebenarnya masih banyak informasi yang mau aku share juga nih, gitu, tentang scholarship juga khususnya. Jadi kalau adik-adik ada pertanyaan, bisa ditanyakan sekarang. Kalau misalnya memang kita masih ada waktunya nih Bu, mungkin saya boleh minta kayak sekitar 5 menit gitu untuk membahas tentang scholarship dan beberapa poin terakhir mungkin. Baik, Bu, ini kita langsung lanjutkan saja ke sesi tanya-jawab ya, Bu, karena ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini, Bu. Oke. Oke, langsung saja. Ini pertanyaannya dari private chat ya, Bu. Pertanyaannya, apakah ada beasiswa fully funded untuk kuliah selama 3 tahun? Kalau tidak ada, apakah ada beasiswa yang menggunakan nilai raport dan syarat-syaratnya apa saja? Yes, gitu. Ini sebenarnya mau saya bahas sih tadi di poin selanjutnya gitu. Jadi kebetulan banget ya. Yes, di SIM sendiri kita punya scholarship ya. Scholarship di SIM kita 100% uang sekolah aja tapi ya. Jadi bukan living cost ya. Kita punya 100% tuition fee scholarship di mana ini di-offer untuk di 2 level. Di level diploma dan di level bachelor ya. Jadi untuk anak-anak yang
misalnya anak Indonesia yang tahun depan mau apply ke SHM untuk diploma program, kalian bisa apply untuk yang 100% diploma scholarship ini. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kita mau lihat students yang balance, ya. Students yang nggak cuma pintar dari segi akademik aja, tapi non-akademiknya juga, ya. Non-akademik itu maksudnya apa gitu? Misalnya kalian pengurus OSIS gitu, berarti kan secara social skills dan communication skills kalian tuh cukup baik gitu ya. Kalian juga sering ngurusin event gitu. Kalian juga sering ngurusin acara-acara di sekolah gitu ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalian suka ikut competition olahraga atau misalnya kompetisi musik, dance gitu ya. Pokoknya yang bersifat non akademik kalian masukin aja. Ya, jadi dari segi akademik kita lihatnya apa nih? Dari segi akademik kita lihatnya dari ujian sekolah, dari rapot kelas 12, semester 1, semester 2 itu kalian harus masukin. Kita akan lihat nilai yang tertinggi ya. Dan selain itu nanti kita akan filter lagi ya. The best 20 dari Indonesia itu kita akan panggil untuk interview. Oke. Interviewnya itu melalui Zoom seperti ini langsung dengan board member yang ada di Singapura, full English ya. Jadi si interview ini justru yang menentukan kalian itu bisa dapat scholarship atau tidak ya. Di tahun ini kita juga ada scholarship sebesar 50%. Nah, untuk scholarship yang 50% itu benar-benar kita lihatnya hanya dari akademik aja. Ya, akademik dan interview. Oke. Akademik kalian kayak misalnya nilainya 90 gitu, itu kan sebenarnya bagus banget ya. Tapi tidak hanya dari akademik ya. Sekali lagi yang namanya scholarship itu pasti ada beberapa syaratnya. Syarat di luar akademik dan non-akademik tadi, salah satunya adalah seperti essay ya. Salah satunya juga seperti bikin CV seperti itu. Ya. Untuk scholarship yang 100 ataupun 50% ini dua-duanya tetap akan ada interview. Interviewnya ini yang menentukan kalian bisa dapat scholarship atau enggak ya. Untuk yang 100% uang sekolah tahun depan itu kita dibuka di 1 April sampai 30 Juni tahun depan. Gitu. Jadi kalian masih punya waktu yang cukup banget untuk menyiapkan scholarship-nya ya. Ini adalah contoh student-student kita yang dapat scholarship. Sebenarnya masih banyak ya. Cuman ini saya show 3 aja. Untuk Eric dan Jasmine dia bisa mendapatkan 100% scholarship. Untuk Liki, dia anak Batam, dia bisa mendapatkan scholarship 50%. Ketiga students ini bisa dibilang nilainya tuh sebenarnya biasa aja, tapi English-nya tuh sangat-sangat fluent sekali. Gitu. Jadi mereka justru bagusnya di interview. Seperti itu. Oke. Apa ada pertanyaan lagi, Bu? Baik, untuk peserta lain yang ingin bertanya bisa segera mengetikkan pertanyaannya di kolom chat ya, dan mohon untuk bisa mengetikkan pertanyaan lewat everyone ya teman-teman, jangan lewat private chat supaya peserta yang lain juga bisa melihat pertanyaannya. Baik, ini sudah ada pertanyaan Bu. Apakah ada program mengenai renewable energy dan berapa tuition fee-nya? Oke, untuk program renewable energy sendiri kan sebenarnya masuk ke area engineering ya, gitu. Nah, kebetulan untuk di SHM sendiri kita nggak ada untuk fakultas tersebut, karena sebenarnya kita hanya fokus di 3 area tadi ya, cuman lebih ke social science, ke bisnis, dan yang terakhir adalah lebih ke IT, seperti itu. Ya, sayangnya sih nggak ada. Tapi kalian kalau misalnya kamu tertarik untuk ngambil IT gitu, masih ada interest mepet-mepet ke IT, itu nanti boleh cek ke website kita. Baik, terima kasih Bu. Untuk peserta yang lainnya bisa segera mengetikkan pertanyaannya lewat kolom chat. Oke, sudah ada pertanyaan masuk lagi nih Bu. Berapa biaya hidupnya di Singapura, Bu? Oke. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi sepertinya kamu tadi juga miss ya penjelasan aku tentang living cost. Untuk living cost di sini di Singapura aku sudah breakdown ya. Ada beberapa kolom di mana di sini aku membandingkan untuk living cost di US, di UK, di Australia, di Hong Kong, Singapura, dan di Indonesia. Untuk living cost sendiri sebenarnya harus bisa mengcover beberapa kebutuhan dasar setiap bulannya, yaitu adalah makan, akomodasi, transport, komunikasi, dan medical services. Seperti itu. Ya.
Dan ini adalah minimum living cost yang ada di Singapura. Kalau kamu tinggal di Singapura itu at least di 17 juta rupiah per bulan. Gitu. Di sini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Elisa Yoel, apakah Singapura mengizinkan muridnya untuk kerja part-time? Di Singapura itu tidak boleh kerja part-time ya. Gitu. Jadi di Singapura itu apalagi kalian under university swasta, itu benar-benar kalian hanya boleh sekolah aja. Di situ nggak boleh kerja. Ya. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Untuk peserta yang lain bisa segera menuliskan pertanyaannya lewat kolom chat jika ada yang ingin bertanya. Tunggu ya teman-teman yang ingin bertanya, mumpung masih ada narasumbernya nih di sini. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, mungkin saya kasih informasi ya. Biasanya pertanyaan yang paling ditanyakan yaitu adalah bisa kerja nggak sih di Singapura sebenarnya gitu. Jawabannya adalah kalau di Singapura kan sebenarnya negaranya kecil banget ya. Di Singapura tuh negaranya kecil banget, tapi sebenarnya negara yang paling maju di antara Southeast Asia. Kita bisa bilang gitulah ya. Statusnya Singapura saat ini bisa dibilang ada lebih dari 8.000 multinational corporation. Multinational corporation itu apa sih? Artinya satu perusahaan yang mereka punya cabang itu tidak hanya di satu negara, tapi di beberapa negara. Ya, dengan kondisi seperti ini mengakibatkan sebenarnya di Singapura tuh selalu butuh karyawan. Ya, tapi untuk kerja di Singapura tuh possible, ya, tapi ada tapinya. Tapi nggak cukup kalau misalnya kalian pintar aja. Ya, jadi untuk kerja di Singapura itu biasanya mereka membutuhkan skills yang lebih tinggi gitu. Jadi nggak cuma pinter, communication skills, critical thinking gitu. Terus apa lagi ya? Attitude yang baik seperti itu biasanya menjadi dasar antara kamu bisa diterima nggak sih untuk kerja di Singapura seperti itu ya. Dan kemarin juga biasanya paling sering masih berkaitan tentang employment ya. Bisa nggak sih kerja di Singapura itu dapat gaji gede gitu ya. Nah, ini adalah sebenarnya informasi yang kita dapat ya. Kalian bisa lihat di layar untuk anak-anak yang sekolah ke Singapura dan akhirnya kerja di Singapura. Di sini bukan hanya anak SHM ya, tapi ini adalah data dari semua students yang ada di Singapura yang akhirnya sekolah dan kerja di Singapura itu rata-rata gaji yang mereka terima per bulannya itu di angka 25 juta per bulan rata-rata ya seperti itu. Tapi bear in mind juga nih living cost di Singapura kan tadi hampir 17 jutaan gitu. Jadi ini adalah standarnya bisa dibilang ini standar awal banget gitu. Ya, jadi kalian jangan bilang kayak wow gede banget gitu. Iya, tapi ya costnya juga lumayan gitu. Ya. Oke. Di sini mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, ini sih yang ditanyain oleh Gabriel, ini yang tadi aku jelasin ya sebenarnya gitu tentang employment rate ya. Nah, sebenarnya SIM kita setiap tahun itu membantu student untuk bisa dapetin kerjaan lebih cepat ya. Nah, ini adalah situasi di mana sebelum pandemi ya kita ada mengadakan career fair terakhir. Ya, itu di dalam kampus kita mengundang 112 big companies untuk mereka buka booth di dalam SIM. Jadi untuk anak-anak yang udah mau lulus, biasanya mereka udah mulai lihat-lihat nih, saya mau join ke company mana ya, saya mau apply ke company mana ya nanti gitu setelah saya udah mau lulus gitu. Nah, company yang kita undang itu multinational corporation ya. Jadi siapa sih yang nggak tahu OCBC, siapa yang nggak tahu Shopee, siapa yang nggak tahu Grab, bank-bank yang ada di sini kan sebenarnya ada juga di Indonesia ya gitu. Jadi apa namanya secara profile itu sangat-sangat promising lah ya. Nah, tadi mungkin aku share sedikit tentang salary yang diterima oleh students di Singapura. Ini lebih signifikan lagi ya, ini adalah salary yang diterima oleh para murid SIM yang di tahun 2019-2020 mereka lulus dari program kita dan akhirnya mereka kerja di Singapura. Ya, nggak semua student itu bisa kerja di Singapura. Banyak juga yang balik lagi ke Indonesia karena untuk memilih berkarya di Indonesia juga. Untuk yang kerja di Singapura, salary-nya itu beda-beda ya. Tergantung dari lulusan program apa. Gitu bisa dilihat sekitar 2.700 sampai 3.000 atau 27 juta sampai 3.000 sampai 30 jutaan ya. Yang angka kepala 3 itu biasanya student-student yang ambil program IT. Jujur aja kalau misalnya untuk kalian ambil program IT memang biasanya digaji lebih gede.
karena kalian punya skills gitu ya, kalian punya skills khusus yang student lain itu nggak punya gitu. Jadi itu yang biasanya bukan ditanya, dicari banget gitu. Oke. Di sini juga ada pertanyaan ya, apakah border Singapura sudah terbuka untuk studi terkait dengan COVID-19? Border Singapura itu sebenarnya reaktif dengan kondisi di Indonesia, ya. Jadi kalau kondisi di Indonesia lagi tinggi banget, tingkat positifnya mereka pasti akan tutup, gitu. Border Singapura itu dulu awal pandemi memang ditutup, tapi sebenarnya gradually mereka sempat buka. Di awal tahun 2021 mereka sempat buka selama beberapa bulan. Tapi sayangnya kemudian kita PPKM dari bulan Juni ya, habis itu nggak beres-beres PPKM-nya sampai sekarang. Selama kita statusnya masih PPKM, Singapura itu juga masih tutup untuk kita, ya. Tapi sebenarnya secara gradually Singapura juga udah mulai apa ya, loose lah dari segi requirements untuk kira-kira bisa masuk ke Singapura, ya. Tapi tetap aja sampai saat ini kalau misalnya kalian masuk ke Singapura itu masih harus isolasi dulu, ya. Nah, tapi kan kalian sendiri sekarang masih kelas 11 dan kelas 12 nih, ya kan? Kalaupun kalian kuliah itu masih tahun depan, ya. Di tahun depan semoga kondisinya juga udah nggak seperti sekarang ya. Pandemi juga udah berganti status jadi endemi gitu. Orang-orang juga semuanya udah divaksin gitu. Dan sudah bisa melakukan perjalanan seperti biasa. Seperti itu. Baik. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih Bu di kolom chat. Apakah ada scholarship untuk bachelor? Yes, untuk scholarship untuk bachelor kita ada ya. Kita punya scholarship untuk bachelor. Oh, di sini aku nggak masukin malah. Kita punya scholarship untuk bachelor itu besarnya 100%, ya. Tapi untuk scholarship bachelor ini sistemnya beda. Di mana kamu harus daftar dulu ke SIM, harus diterima dulu di SIM, ya. Baru nanti kamu baru bisa daftar untuk scholarship-nya, ya. Untuk aplikasinya setiap tahun itu dibuka cuma 2 kali, di bulan Maret dan di bulan September. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau join ke SIM itu di bulan Oktober, misalnya intake yang paling cepat anak Indo bisa masukin itu antara September atau Oktober ya, karena kan kalian juga ijazahnya itu berkeluar di Agustus, berarti intake-nya paling cepat di September atau Oktober. Kalau misalnya kalian join di bulan tersebut, berarti nanti kalian bisa apply untuk scholarship-nya adalah di semester berikutnya, yaitu adalah di bulan Maret, ya. Kurang lebih hampir sama, kita lihat non-akademik, akademik juga gitu. Nanti kalau misalnya kalian setelah kita bukan interview ya, kalau untuk yang di bachelor itu lebih ke presentasi di depan manajemen board ya. Kalau misalnya kalian dapat untuk semester-semester berikutnya itu kalian tidak usah bayar tuition fees. Seperti itu. Oke. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada satu lagi nih pertanyaan. Untuk masuk ke Universitas di Singapura, apakah perlu foundation terlebih dahulu Bu, seperti di UK? Baiklah. Untuk masuk ke Singapura itu tidak perlu foundation, terkecuali ya. Jadi untuk masuk ke SIM itu kita punya beberapa pathway atau jalur entry masuk ya. Ada yang lewat diploma dulu, ada yang tanpa diploma ya. Lewat diploma atau tanpa diploma itu butuhnya adalah kelas 12 gitu. Jadi kalian harus beres SMA dulu baru kalian bisa apply ke program diploma atau bachelor ini ya. Kalau foundation itu sebenarnya kita ada foundation tapi itu diperuntukkan untuk anak-anak yang memang requirements-nya kurang banget. Jadi semacam tambahan lagi ya. Dan kita tidak mengharuskan students ada foundation. Plus kalau misalnya kalian udah beres kelas 12, kalian itu kan sebenarnya KKM nilai rapotnya berapa coba? Udah di atas 70 nggak? Atau nyampe 75? Untuk yang di Loyola sendiri biasanya 75. 75 kan? Nah, untuk 75 itu minimum ya, untuk diploma di SIM, kita butuh tuh cuma 2 syarat. Syarat bahasa Inggris yaitu adalah IELTS-nya 5,5, ya. Atau misalnya kalian mau pakai TOEFL juga boleh. TOEFL IBT, berapa ya? 87, ya. Nah, selain itu kita butuh nilai akademik. Nilai akademik itu kita lihatnya cuma dari kelas 12, semester 1, semester 2, dan ujian sekolah. Ya, dan itu kita minta nilainya itu untuk di level diploma tuh cuma 70 aja.
Kalau untuk langsung direct bachelor, kita mintanya minimum 75 sampai 80 tergantung programnya gitu. Jadi secara logika, kalau misalnya kalian bisa lulus dari Loyola, berarti kan nilai kalian juga udah di atas KKM atau minimum juga udah memenuhi bar KKM itu gitu. Jadi kalau kalian lulus dari sekolah kalian dari Loyola, berarti minimum kalian udah bisa masuk ke diploma seperti itu. Ya syukur-syukur nilainya lebih lagi ya gitu, berarti kan bisa langsung direct bachelor seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Martina. Kami harap seluruh pertanyaan tadi sudah terjawab dengan baik dan memuaskan. Nah, dari sesi tanya jawab tadi juga bisa disimpulkan bahwa ada beasiswa ya Bu yang diberikan, baik untuk diploma dan untuk bachelor, lalu untuk border Singapura juga mungkin sudah mulai dibuka ya Bu untuk student dari luar negeri gitu ya Bu. Oke. Dan di Singapura sendiri juga tidak mengizinkan muridnya untuk kerja part time ya Bu. Betul gitu. Kalau untuk kerja part time sih masih belum gitu. Tapi kalau misalnya untuk border sampai saat ini masih ketat banget sih Bu. Gitu. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, Gitu. untuk mengakhiri sesi kali ini, apakah ada sepatah dua patah kata Bu yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Baik, terima kasih sekali untuk khususnya untuk Sekolah Loyola ya, gitu dengan jajaran panitia yang memang sudah luar biasa sekali ya dari bulan-bulan sebelumnya tuh sudah mempersiapkan ini sejak dini gitu. Jadi bisa dibilang ini pasti kerja keras sekali ya Bu ya setiap bulannya, setiap minggunya gitu. Ya, apalagi juga ngurusin sedemikian banyak murid, ngurusin sedemikian banyak universitas itu pasti juga tidak mudah gitu. Jadi untuk murid-murid di sini kita aplaus dulu nih untuk para panitia dari SMA Loyola sendiri ya untuk acara ini sendiri ya. Dan saya juga mewakili overseas institution yang sudah diundang. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih juga atas partisipasi dari para murid ya, khususnya juga Bu yang udah jauh-jauh ya. Tadi ada yang dari Bandung dan mungkin masih banyak dari kota lain juga ya. Dan semoga informasi yang saya sampaikan juga cukup berkenan ya gitu dan cukup bisa menjadi inspirasi para adik-adik yang ada di sini semua ya. Intinya kalian kalau ketika sudah lulus SMA mau universitasnya apa aja, yang penting kalian tetap harus percaya diri. Itu penting sekali untuk nantinya bisa siap di dunia kerja seperti itu.